warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang hal-hal yang sunnat dilakukan pada hari Jumat. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Makruh pergi ke masjid dengan berlari-lari sedang waktu masih luas. Jadi makruh pergi ke masjid dengan berlari-lari. Laju benar aja kita berjalan ya kan? Sedangkan waktu masih luas, artinya masih banyak, masih panjang. Dan sunat selalu membaca Al-Quran, zikir, dan sholawat dalam perjalanan. Jadi perjalanan ke masjid ya kah? Sunat selalu jasirin membaca Al-Quran, zikir, dan sholawat. Di perjalanan ya kah kita menuju masjid. Dan juga di masjid lah, dan juga di masjid sebelum dimulai khutbah. Jadi itu yang kita baca ya kan, Al-Quran, zikir, sholawat. Jadi mulai di jalanan sudah ya kan kita disunatkan untuk membaca Quran ya kan, berzikir, sholawat. Jadi apa nang kita hafal yang dia baca, misalnya kita nak baca Quran dia ya kan, apa nang kita hafal itu yang dibacanya. Yang bisa hafal kulhu ya dibaca ya, kulhu terus dibaca ya kan sampai ya bahasanya nak bahas Al-Quran, zikir pulang ya kah, apakah habis itu sholawat lagi. Nah, 3 itu aja tuh ya kan yang disunatkan. Sebelum dimulai
khutbah, ya kah, dianjurkan. Dan kalau khutbah sudah dimulai, sunat berdiam, tidak berbicara, dan selalu tekun memperhatikan dan mendengarkan isi khutbah. Ya, kalau sudah khutbah mulai, ya kah, jangan lagi ada nang berzikir, mengatik tasbih, membaca Quran. Orang sudah berkhutbah. Kalau ajar misalnya, artinya supaya dobel pahalanya nih ya kah, sambil mendengar khutbah sambil mengatik tasbih. Nah, pikirannya pas nih, padahal nih sia-sia ya kah, mengatik tasbih. Orang berkhutbah, jangan lagi mengatik tasbih. Dengarkan, perhatikan, simak bujur-bujur isi khutbah ya kah. Nah, ini kebanyakan nih rajin ya kah, mengatik tasbih. Tasbih aja Kada tasbih nang bibiki itu, tasbih nang kotak-katik itu ya kah, tak tok ya tasbihnya ya kah, yang pakai apa itu digital kan itu, jangan lagi ya kah, karena khotib sudah memulai membaca khutbah. Dengarkan, perhatikan, berdiam. Nah. Jadi kalau kita ketika sudah khutbah dimulai kita masih mengatik tasbih, nah berarti ini melakukan hal yang sia-sia. Apa ujar Bilal, wamal lago, hadis Nabi ya kah, wamal lago fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal sia-sia, maka sama kada berjumat, kada ada pahala Jumat. Nah, ya, kada ada pahala, kada dapat pahala Jumat karena ini melakukan hal yang lago tadi, sia-sia. Namun bagi yang tidak dapat mendengar khutbah, sunat terus membaca Al-Quran, zikir dan sholawat. Amuninya kada mendengar khutbah ya kah? Antahnya jauh, antahnya tuli, kada mendengar. Itu lebih baik jasilin membaca Quran, zikir dan sholawat. Aja situ katik tasbih kada mendengar juga ya kah, kurangnya bisanya tatulian. Nah jadi berzikir jangan aja apa? Tapi nya kada mendengar khutbah tadi, iya kah? Apa ujar bahasa sini bedengen kah? Kada mendengar tulian ya kah? Kada apa-apa nya mengatik tasbih, berzikir sambil banyak kada mendengar juga khutbah. Atau misalnya jauh ya kah, paling ujung misalnya masjidnya ganal paling ujung ya kah, kadang-kadangaran namanya khutbahnya sandagan membaca khutbah pulang gemet ya kah. Atau misalnya mic-nya kada ngaruan ya kah, tapi jelas. Nah ada apa, kadang-kadang bigi artikulasinya juga gitu ya kah, kadang-kadang ya kah, punya bagema gitu misalnya ya kan, kayak model di menyambat pang ini lah. Kayak di Istiqlal tuh kayak itu dia kah, kayak di Istiqlal kayak itu tuh. Istiqlal kita sini juga lah, kayak ngalih mana situ mano sound sistemnya ya kah, kada berbagi ruas, kada berbagi babuku segala macam, kada ada artikulasinya mendengar tuh kada pahamnya ya kah, bagema gitu lah. Bergema suaranya, jangankan yang mendengar ya kah, yang mendengar yang khutbah kan kadang kada jelas anunya ya kah, kalau yang mendengar ayo kada apa-apa mengatik tasbih ya kah, berzikir. Dan makruh berkata-kata pada saat khatib sedang berkhutbah. Makruh berkata-kata pada saat khatib sedang berkhutbah. Ini menurut mazhab Syafi'i.
makruh ini menurut mazhab Syafi'i makruh. Namun menurut mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi haram Jasirin berkata-kata pada ketika itu. Jadi kalau menurut Syafi'i berkata-kata ketika khotib sedang berkhutbah itu makruh hukumnya. Tapi kalau mazhab Maliki, Hanafi, Hambali ini mengatakan haram. Ya kan haram. Dan tidak makruh berkata-kata sebelum dimulai, ya kan, sebelum khotib memulai atau sesudah selesai khutbah dan antara dua khutbah. Artinya kalau sebelum memulai khotib belum khutbah, kada apa-apa aja bepander ya kan? Kada apa-apa. Artinya kada makruh. Tetapi kalau sudah khotib memulai khutbahnya lalu bepander ya kan? Entah menagur orang ke apakah? Nah itu makruh hukumnya menurut mazhab Syafi'i ya kan? Tetapi kalau menurut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi itu haram. Tidak makruh berkata-kata karena menyuruh orang berbuat baik. Tidak makruh berkata-kata karena menyuruh orang berbuat baik. Mencegah berbuat mungkar atau mengingatkan orang terhadap suatu bahaya. Mengingatkan orang terhadap suatu bahaya, bapander kada apa-apa. Ya kan? Contoh kecil aja misalnya di dalam masjid, ya kan, misalnya di dalam masjid ada ular masuk misalnya, lalu kita berpendar, ular, hati-hati ular, kada apa-apa, ya kan? Mbah, kada pandar kayak itu, patuknya orang ya kan? Jadi kan yang lain menyingkir maksudnya ya kan, hati-hati itu ada ular ya misalnya. Atau misalnya apakah di atas anak gugur? Hati-hati itu anak gugur, hati-hati. Ada apa-apa pander ya kan, untuk memperingatkan orang akan suatu bahaya. Dan terkadang berbuat yang seperti itu wajib. Terkadang berbuat yang seperti itu wajib. Artinya kita berpander tadi itu terkadang wajib. Misalnya kalau orang misalnya celaka, kita kada pander misalnya kan, kita nih kada pander misalnya apa nah hendak gugur misalnya di atas tuh yang misalkan, lalu kita berdiam aja, gugurinya orang, celaka orang, itu kita berdosa. Bapander yang seperti itu wajib hukumnya ya kan, balik itu atun hendak gugur nah misalnya apakah balok di atas misalnya hendak gugur, malu masjid hanya direhab misalnya ya kan, itu wajib kita bapander seperti itu, berkata seperti itu untuk memperingatkan sesuatu bahaya. Makruh duduk dengan mendirikan dua lutut. Makruh duduk dengan mendirikan dua lutut. Ya kan, dua lutut. Kayak apa ya mah? Dua lutut didiriakan. Nah, oke. Itu ya kan. Nah, misalnya duduk sambil mau khutbah duduk kayak ini. Kan apa aja panat aja. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi makruh duduk dengan mendirikan dua lutut ya kan? Pada kain atau kayu karena akan menyebabkan cepat ngantuk. Pada kain atau kayu karena kedua hal itu tuh akan menyebabkan cepat mengantuk.
Makruh bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid memberi salam kepada yang hadir di dalam masjid ketika khatib membaca khutbah. Makruh jaya kah memberi salam tadi? Memberi salamnya makruh kepada orang yang baru masuk maksudnya ya kah? Sedangkan khatib sudah memulai khutbahnya. Namun menyahut salam itu wajib, ya kan? Menyahut salamnya nih. Kalau memberi salam tadi ketika khatib sedang berkhutbah itu makruh. Tapi yang menjawab salam ini wajib hukumnya. Yang menjawab wajib. Sunat bagi yang hadir di dalam masjid menyahut orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Sunat menyahut ya kan, orang ada bersin misalnya dalam masjid lalunya membaca alhamdulillah dengan ucapan yarhamkumullah ya kan, doanya nih balasannya yarhamkumullah. Asalkan bersin tadi menyebut alhamdulillah. Amun lain pada itu kada sunat mengucap ya kah? Kalau bapak wahin wancuh jangan wancuh yang sambatnya kada wajib mah mendoakan ya kah? Bila wahin alhamdulillah ya kah? Nah sunat ya kah? Menyahut dengan ucapan yarhamkumullah. Dan haram bagi yang hadir di dalam masjid mengerjakan sholat sunat kalau khatib sudah duduk di atas mimbar. Haram bagi yang hadir di dalam masjid mengerjakan sholat sunat kalau khatib sudah duduk di atas mimbar. Selain dari mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid ya kah? Kalau mengerjakan sholat tahiyatul masjid kada apa-apa aja, kada haram maksudnya. Tapi kalau yang selain itu haram. Sekalipun sudah mendengar khutbah ya kah? Sekalipun sudah mendengar khutbah. Sunat membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya. Sunat membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malam Jumat malamnya. Karena diterangkan di dalam hadis tentang fadilah atau keutamaan membaca pada hari Jumat dan malamnya. Nabi bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang membaca surat Kahfi, Al-Kahfi pada hari Jumat dan malamnya, niscaya diterangi oleh cahaya baginya semenjak Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Diterangi cahaya. Dan lagi dalam hadis lain diterangkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, niscaya diterangi baginya dengan cahaya antaranya dan antara Baitul Atiq. Baitul Atiq lah, artinya ke diantaranya dan sampai ke Makkah sana cahayanya. Membaca surat Al-Kahfi di waktu siang lebih baik dan yang terbaik sesudah sholat subuh. Ya, itu yang terbaik membaca surat Al-Kahfi tadi pada sesudah sholat subuh. Sunat banyak-banyak berdoa pada hari Jumat agar diharapkan dapat bertemu dengan waktu yang mustajab. Ialah waktu yang sangat pendek dan waktu yang mustajab ini terjadi pada hari Jumat dan waktu itu diperkirakan pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu waktu mustajabah ya, waktu yang diperkenankan segala doa. Jadi kalau sudah khatib di atas mimbar.
Dalam riwayat lain disuruh menunggu-nunggu waktu yang mustajab, tadi berdoa tadi sesudah sholat asar pada hari Jumat. Ada juga yang mengatakan di riwayat lain waktu yang mustajabah itu sesudah sholat asar, ya. Oleh karena itu semua riwayat itu dihimpunkan bahwa waktu mustajab itu dapat berubah-ubah sebagaimana juga malam Lailatul Qadar, ya kan, berubah-ubah. Karena itulah para sahabat berbeda-beda pendapat sehingga terdapat 45 pendapat. 45 pendapat, ya kan? Sahabat nih berbeda-beda. Ada yang mengatakan waktunya waktu ini. Waktu yang mustajabah tadi pada di waktu hari Jumat. Hendaknya banyak-banyak berdoa pada malam Jumat sebagaimana juga pada waktu siangnya. Karena Imam Syafi'i telah meriwayatkan sebuah hadis yang menerangkan bahwa doa pada malam Jumat itu dikabulkan, ujar Imam Syafi'i. Karena itu disuruh berdoa pada malamnya, seperti juga diperintahkan berdoa pada waktu siang. Makruh melangkah bahu orang yang sedang duduk pada saf karena akan menyebabkan ia menjadi jengkel, terkecuali khatib yang langsung menjadi imam. Kalau seandainya ia tidak akan melangkahi bahu orang, ia tidak akan sampai ke mihrab. Nah, jadi makruh melangkahi bahu orang yang sedang duduk, ya kan, di saf-saf semua. Kalau misalnya datang nih belakangan, ya kan, datangnya di belakang, hendak kamu kak, nah ini yang gawat nih. Ya kan, datang sungsung hendak kamu kak pas saja. Ini datang belakangan hendak kamu kak maju, orang sudah hibak, ya kan, dilangkahinya orang, nah itu makruh. Lain imam khatib, ya kan, itunya bertugas. Amunnya kada malangkah-langkah kayak itu kada kalau sampai. Amun nang kada bertugas kada ya kan, kada etis juga gitu, ya kan, melangkah-langkah bahu orang, ya kan. Nah, jadi mun hendak saf di muka sungsungi datang, ya kan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ini atau hajat di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.